Filipina dari kelas 10 MIPA 3 nomor presensi 3. Pada vlog ketiga saya kali ini saya akan membahas tentang tumbuhan Angiospermae dan tumbuhan Gymnospermae dengan tujuan untuk mengetahui secara detail tentang struktur, ciri-ciri, klasifikasi, dan cara pembang biak kedua tanaman tersebut. Jangan di skip ya, kita simak langsung. Yang pertama, Angiospermae, tanaman berbiji tertutup. Angiospermae berasal dari dua buah kata, yaitu angios berarti tertutup dan spermae berarti biji. Jadi pengertian dari Angiospermae adalah dua kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup adalah salah satu tumbuhan berbiji spermatobita. Selain dari tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae, Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Selain itu, Angiospermae juga mencakup semua tentang tumbuhan yang memiliki bunga dan juga menghasilkan biji tertutup di dalam sebuah karpel. Apakah kamu semua sudah tahu apakah itu karpel? Jadi, karpel merupakan daun yang dimodifikasi untuk membungkus benih, kemudian dapat berkembang menjadi buah. Ciri-ciri Angiospermae: 1. Tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. 2. Memiliki daun yang pipih. 3. Tulang daun yang beraneka ragam. 4. Bakal biji tertutup oleh daun buah. 5. Benang sari yang terpisah atau terkumpul dalam satu bunga. 6. Xilem terdiri dari trakeida dan trakea. 7. Floem dengan sel-sel pengiring. 8. Terjadinya pembuahan ganda. Tumbuhan Angiospermae memiliki beberapa manfaat, di antaranya 1. Sebagai sumber makanan yang mengandung karbohidrat seperti padi, sebagai sumber protein seperti kacang hijau, sebagai sumber lemak seperti kelapa, sebagai sumber vitamin dan mineral seperti tomat, sebagai bahan pakaian seperti kapas. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tanaman dikotil. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil yaitu memiliki daun biji dalam embrio, akarnya tunggang, terdapat kambium pada batang, daunnya menyirip. Contoh tanaman dikotil yang saya pakai adalah tanaman cabai. Cabai memiliki nama latin Capsicum annum L yang merupakan salah satu komoditas sayuran dan banyak dibudidayakan oleh para petani di Indonesia. Karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi serta memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan manusia, salah satunya yakni zat capsaicin yang berfungsi untuk mengendalikan penyakit kanker. Selain itu, kandungan vitamin C yang ada pada cabai yang terbilang cukup tinggi mampu memenuhi kebutuhan harian setiap orang. Namun, harus dikonsumsi pada takaran yang pas agar terhindar dari nyeri lambung dan berbagai gangguan sistem pencernaan lainnya. Cabai atau Capsicum annum L merupakan tanaman dari divisi Spermatophyta dan famili Solanaceae. Cabai merupakan buah serta biji yang memiliki rasa sangat pedas dan sangat populer di kalangan masyarakat Asia Tenggara. Nah, ini tanaman cabai yang saya temui di sekitar rumah saya. Secara morfologi, cabai memiliki ciri-ciri berdasarkan daun. Cabai memiliki bentuk daun yang bervariasi sesuai dengan spesies serta jenis varietasnya. Bentuk daun dari cabai ada yang lonjong, bulat, dan lancet. Berdasarkan batang, cabai merupakan tumbuhan perdu dengan batang tidak berkayu. Batang cabai akan berkembang sampai dengan ketinggian tertentu, kemudian akan menghasilkan banyak cabang. Berdasarkan akar tumbuhan cabai hanya dapat menembus tanah secara dangkal dengan kedalaman 20-40 cm. Meski tumbuhan cabai tidak memiliki akar tunggang, akan tetapi ada sebagian akar yang berkembang ke arah bawah dan berfungsi sebagai akar tunggang semu. Dalam satu tandan, umumnya hanya terdapat 2 atau 3 bunga. Panjang bunga kurang lebih 1-15 cm dan lebarnya 0,5 cm, serta panjang tangkainya kurang lebih 0,5 cm. Bunga cabai adalah bunga sempurna yang mampu menyerbuk sendiri. Berdasarkan buah, warna buah tanaman cabai tergantung dari jenis varietasnya. Untuk buah yang masih muda tidak terlalu berasa pedas, namun ketika buah sudah tua memiliki rasa yang pedas
menyengat. Panjang buah cabai kurang lebih 9-15 cm dengan diameter 1-1,75 cm dengan berat 7,5-15 gram per buah. Buah cabai menggantung pada tangkai buah yang memiliki warna hijau dan panjang tangkai kurang lebih 3,5-4,5 cm yang keluar dari ketiak daun. Klasifikasi tanaman cabai. Klasifikasi ilmiah tanaman cabai ini antara lain sebagai berikut: kingdom plantae, divisi spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum, spesies Capsicum annum L. Cabai berkembang biak dengan cara generatif. Generatif artinya melalui proses fertilisasi, yaitu peluburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Cabai biasanya ditanam dari biji yang semaikan. Setelah tumbuh tanaman muda kemudian dipindahkan ke polybag atau persemaian. Selanjutnya tanaman monokotil. Tumbuhan monokotil dengan ciri-ciri yaitu akarnya serabut, batangnya tidak bercabang, tidak berkambium, daunnya melengkung atau sejajar, bunganya kelipatan 3. Contoh tanaman monokotil yang saya pakai adalah pandan. Pandan wangi atau nama latinnya Pandanus amarylifolius Roxb merupakan jenis tumbuhan monokotil dari familia Pandanaceae. Pandan wangi merupakan tanaman perdu di daerah yang tropis dan tanaman ini banyak ditemukan di area pekarangan rumah. Dalam bahasa Bali, pandan wangi disebut sebagai arum, dalam bahasa Sumatera disebut sebagai pandan musang, dan dalam bahasa Jawa disebut pandan rampe dan pandan seugit. Pandan wangi memiliki kandungan antara lain saponin, alkaloida, flavonoida, tanin, polifenol, dan zat warna. Ini tanaman pandan yang saya temui di sekitar rumah saya. Secara morfologi, daun pandan ini merupakan daun tunggal, duduk seperti memeluk batang, bentuknya yang sempit serta memanjang. Daunnya seperti pita, pada ujungnya meruncing dengan bagian tepi berduri kecil tajam. Terkadang duri-duri tersebut terdapat pada bagian sisi punggung ibu tulangnya. Tulang daun untuk pandan ini sejajar. Panjang daun kira-kira sekitar 40-80 cm dengan lebar sekitar 3-5 cm dan mempunyai warna hijau. Secara bunga tanaman pandan merupakan bunga majemuk, terlihat berbentuk bongkol dan mempunyai warna putih. Tangkai sari bebas terlihat berlekatan, kepala sari terlihat tegak berdiri atas 2 ruang sari, dan bunga betina tanpa memiliki benang sari, mandul, atau jika pun ada pasti akan berukuran kecil dengan posisi yang terlihat hipogin. Secara buah daun pandan ini merupakan buah batu yang terlihat menggantung, berbentuk seperti bola dengan diameter 4-7,5 cm. Dinding buah terlihat berambut dan mempunyai warna jingga. Bakal buah daun pandan ini menumpang beruang satu, bebas, ataupun berlekatan langsung dengan bakal buah yang ada di dekatnya, membentuk berbagai kelompok bakal buah dengan kondisi kepala putih yang telah menjadi satu. Biji daun pandan ini kecil, mempunyai sebuah endosperm berdaging dan juga lembaga yang kecil. Klasifikasi tanaman pandan: Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Infrakingdom Streptophyta, Superdivisi Embryophyta, Divisi Tracheophyta, Subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, Superordo Lilineae, Ordo Pandanales, famili Pandaceae, genus Pandanus LF, spesies Pandanus amarylifolius. Pandan memiliki akar tunjang yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif secara geragi atau stolon, yaitu menggunakan akar yang merambat dan menumbuhkan tunas di tempat lain sehingga menjadikan individu baru. Pandan hidup bergerombol karena tunas-tunasnya berada di sekitar induk. Jadi ini gambaran struktur Angiospermae. Untuk struktur tumbuhan Angiospermae dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Pertama, yaitu adanya mahkota bunga yang menjadi satu perhiasan di bunga selain kelopaknya. Terdiri dari helaian-helaian yang berukuran relatif besar dan berwarna mencolok seperti petal. Kedua, yaitu kelompok bunga yang berwarna hijau dan berbentuk menyerupai daun, memiliki fungsi untuk melindungi mahkota bunga pada saat masih pucuk. Ketiga, yaitu putik yang menjadi alat reproduksi betina pada bunga dan memiliki peran dalam menghasilkan bakal biji. Keempat, yaitu benang sari yang merupakan sebagai alat kelamin jantan pada bunga
Pada bagian ini tersusun dari tangkai sari dan sebuah kantong kepala sari tempat terbuk sari dihasilkan. Dan ini siklus hidup Angiospermae. Terdapat siklus hidup tumbuhan Angiospermae yang terdiri dari: pertama, penyerbukan. Dimulai dari penyerbukan dengan jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. 2. Pembelahan. Kemudian bagian inti sel dalam serbuk sari akan membelah menjadi inti vegetatif generatif 1 dan inti generatif 2. Kemudian serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari sebagai jalan menuju kantong embrio. 3. Perjalanan menuju kantong embrio. Dilanjutkan inti vegetatif yang berperan sebagai penunjuk jalan bagi kedua inti generatif sehingga dapat berjalan lebih dulu menuju kantong embrio. 4. Proses pembuahan. Sesampainya di kantong embrio, maka inti generatif 1 akan membuahi ovum dan membentuk zigot, sedangkan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dengan membentuk endosperma. 5. Perkembangan. Zigot akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio calon individu baru dengan mengambil cadangan makanan yaitu endosperma. Pada perkembangannya mulai dari embrio, endosperma, dan selaput biji, kemudian bakal biji tumbuh menjadi biji dan ovarium menjadi. Yang kedua, tanaman Gymnospermae atau tanaman biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti kata dari gymnos adalah terbuka dan spermae adalah biji. Jadi dapat diuraikan, Gymnospermae adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Mengapa dinamakan biji terbuka? Karena dilihat dari penampakan biji pada kelompok tumbuhan ini terbuka. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki ovarium sebagai tempat perkembangan biji dan juga serbuk sari akan langsung jatuh di tempat ovum yang berada di dekat mikrofil, sehingga tidak akan terjadinya penyerbukan pada tumbuhan Gymnospermae tersebut. Organ reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae yaitu strobilus yang terbentuk dari daun yang khusus untuk dapat menghasilkan gamet dan sporofit. Ciri-ciri Gymnospermae: 1. Bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah. 2. Mempunyai akar batang daun sejati. 3. Bentuk perakaran tunggang. 4. Daun sempit, tebal, dan kaku. 5. Tulang daun tidak beraneka ragam. 6. Tidak memiliki bunga sejati. Contoh yang saya pakai untuk tanaman Gymnospermae adalah melinjo. Tanaman melinjo memiliki nama latin Cnetum gnemon L atau dalam bahasa Sunda sering disebut tangkil. Melinjo adalah suatu spesies tanaman berbiji terbuka atau Gymnospermae yang berbentuk pohon berasal dari Asia tropik, Melanesia, dan Pasifik Barat. Melinjo dikenal pula dengan nama tangkil dalam bahasa Sunda dan bago dalam bahasa Melayu dan bahasa Tagalog. Belinjo, melinjo atau bahasa Jawa, kalet bahasa Kamboja. Tanaman melinjo banyak ditanam di pekarangan sebagai tempat peneduh atau pembatas pekarangan, terutama dimanfaatkan buah serta daunnya. Dalam tanaman melinjo merupakan tumbuhan perennial berbiji terbuka, berpohon dan berumah dua atau dioecious. Terdapat individu jantan dan betina. Biji melinjo tidak dibungkus oleh daging, tetapi dibungkus oleh kulit luar. Melinjo dapat tumbuh hingga 100 tahun lebih dan ketika tiap panen raya mampu menghasilkan melinjo seberat 50-100 kg. Jika tidak dipangkas, tingginya bisa mencapai 25 meter dari permukaan tanah. Mohon maaf sekali karena di sekitar rumah saya tidak ditemui tanaman melinjo, jadi saya mengambil gambar dari Google. Secara morfologi, berdasarkan akar, tanaman melinjo memiliki akar tunggang yang mampu merayap di permukaan tanah berwarna coklat hingga keabu-abuan gelap. Akar tanaman melinjo mampu menembus tanah sampai kedalaman 3-5 meter bahkan juga lebih. Berdasarkan batang, melinjo memiliki batang yang berbentuk bulat memanjang dengan diameter 10-20 cm juga bisa lebih. Batang melinjo dapat tumbuh tegak mencapai 15-20 meter dengan permukaan batang yang rata. Berdasarkan daun tanaman melinjo yaitu daun tunggal dengan bentuk oval dan terdiri dari berbagai helaian daun. Bagian tepinya rata, daunnya saling duduk berhadapan, serta bentuk tulang yang menyirip. Pada bagian dalam daun yang memiliki serabut halus yang berwarna putih. Berdasarkan bunga,
Bunga pada tanaman melinjo termasuk bunga tidak sempurna karena terpisah antara bunga jantan dengan bunga betinanya. Pada bagian bunga jantan terdapat benang sari dan pada bunga betinanya terdapat karangan bulir. Biasanya dalam proses penyerbukan tidak secara langsung akan tapi memerlukan bantuan angin, air, hewan juga manusia. Berdasarkan biji, tanaman melinjo memiliki biji terbuka dengan lapisan luar yang keras dan memiliki selaput pelindung dengan tandan bunga yang berdaging. Biji tanaman melinjo berwarna hijau muda jika belum matang dan berwarna merah pekat jika sudah matang atau tua. Dan di gambar yaitu biji tanaman melinjo yang sudah matang. Klasifikasi tanaman melinjo. Tanaman melinjo memiliki klasifikasi secara ilmiah antara lain sebagai berikut: Kingdom plantae, Subkingdom Frigiplantae, Infrakingdom Tretophyta, Superdivisi Embryophyta, Divisi Tracheophyta, Subdivisi Spermatophyta, Kelas Genetopsida, Subkelas Genelidae, Ordo Eprales, Famili Genetaceae, Genus Genetum L, Spesies Genetum Genemon L. Perbanyakan tanaman melinjo bisa diperbanyak dengan cara generatif maupun dengan cara vegetatif. Namun, biji melinjo sangat sulit dikecambahkan sehingga perbanyakan vegetatif banyak dilakukan. Cara perbanyakan vegetatif yang dapat dilakukan adalah mencangkok sambung dan okulasi. Kebanyakan jenis tumbuhan Gymnospermae merupakan tumbuhan yang umumnya berupa pohon besar dan juga memiliki batang yang berkayu. Dari bagian berkayu inilah yang menjadikan berkas pembuluh akut kolateral pada tumbuhan Gymnospermae. Jika tumbuhan Gymnospermae dipotong pada bagian batangnya secara melintang, maka akan terlihat pada susunan melingkar pada batang yang merupakan susunan dari berkas pembuluh akut. Selain itu, batang tumbuhan berbiji terbuka dapat mengalami penebalan atau pertumbuhan sekunder yang disebabkan kambium yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Nah, salah satu ciri dari tumbuhan berbiji terbuka yaitu memiliki berkas pengangkut seperti xilem dan phloem. Akan tetapi xilem yang terdapat pada Gymnospermae hanya memiliki trakeidnya saja. Trakeid merupakan sel xilem yang memiliki fungsi untuk penunjang, sedangkan phloem tidak terdapat sel pengiringnya. Dalam siklus hidup Gymnospermae memiliki generasi sporofit domain dari gametophyta dan sporofit generasi baru berkembang pada tanaman induk sporofit. Rujung terbentuk pada tanaman sporofit dewasa. Dalam rujung jantan terdapat spora yang berkembang menjadi gametofit jantan. Setiap gametofit jantan terdiri dari beberapa sel tertutup dalam sebutir serbuk sari. Sedangkan dalam rujung betina, spora betina berkembang menjadi gametofit betina. Dari setiap gametofit betina akan menghasilkan telur dalam sebuah bakal biji. Penyerbukan dapat terjadi saat serbuk sari ditransfer dari rujung jantan ke betina. Apabila saat sperma berjalan dari serbuk sari ke telur sehingga pembuahan dapat terjadi, maka hasilnya yaitu zigot diploid. Zigot tersebut akan terus berkembang menjadi embrio dalam biji yang berbentuk dari ovula di dalam rujung jantan. Apabila benih berkecambah mungkin dapat tumbuh menjadi pohon sporofit dewasa yang akan mengulang kembali siklus hidup Gymnospermae. Sekian vlog ketiga saya kali ini. Saya ucap terima kasih. Mohon maaf bila terdapat salah dalam penjelasan atau salah dalam arti kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.